Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab taharah, di mana menjelaskan tentang tata cara bersuci dari hadas dan najis. Namun sebelum itu kita perlu mengetahui tentang kompetensi dasar, yaitu yang pertama menerapkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Indikator yang ingin kita capai adalah 1. Siswa mampu menyebutkan dalil dan hukum bersuci dari hadas dan najis. Kemudian menyebutkan macam-macam hadas dan najis. Serta indikator yang ketiga menunjukkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Tujuan pembelajaran adalah siswa mampu menyimpulkan dalil-dalil dan dasar hukum bersuci dari hadas dan najis. Siswa mampu menjelaskan macam-macam hadas dan najis. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir adalah siswa mampu menjelaskan perbedaan cara bersuci dari hadas dan najis. Dalam bab taharah ini ada 2 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah najis, kemudian yang berikutnya adalah hadas. Najis di sini terbagi menjadi 3, di mana yang pertama adalah najis mukhaffafah, yang kedua adalah najis mutawassithah, yang ketiga adalah najis mughalladhah. Sedangkan hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil kemudian hadas besar. Hadas kecil cara bersucinya dengan berwudu, hadas besar cara bersucinya dengan mandi, atau jika tidak ada air maka boleh bertayamum. Sedangkan najis cara mensucikannya adalah, kalau najis ringan cara mensucikannya dengan percikan air, najis sedang dengan mencuci atau membersihkan, najis berat dengan mencuci 7 air yang salah satunya dicampur dengan tanah. Dalil taharah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Atau dalil dalam hadisnya di mana diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahurin. Allah tidak menerima salat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Pengertian hadas adalah sesuatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci atau tidak diperbolehkan melakukan ibadah menurut ketentuan syara. Sedangkan penyebab-penyebab hadas, yang pertama adalah keluarnya sesuatu baik dari jalan dubur, belakang, atau jalan kubul, hilangnya akal, dan seterusnya. Hadas kecil apabila seorang dalam keadaan bernajis disebabkan buang hajat sebelum beristinja, cara menghilangkannya dengan berwudu atau bertayamum. Sedangkan hadas besar adalah hadas yang cara menghilangkannya wajib dengan mandi atau boleh bertayamum jika tidak ada air. Hal-hal yang menyebabkan hadas besar, yang pertama adalah berhubungan suami istri, keluar mani atau sperma baik melalui mimpi atau sebab-sebab yang lain, kemudian meninggal dunia, dan yang terakhir adalah haid atau datang bulan atau nifas, yaitu nifas itu adalah setelah melahirkan, darah yang keluar setelah melahirkan. Cara menghilangkan hadas besar salah satunya dengan mandi, namun boleh dilakukan dengan tayamum jika memang tidak ada air. Pengertian mandi di sini adalah meratakan air atau mengalirkan air ke seluruh tubuh mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan niat menghilangkan hadas besar. Sebab-sebab yang menyebabkan mandi besar, hadas besar, yaitu junub atau keluar sperma bersetubuh, haid bagi wanita selesai melahirkan, selesai nifas,
dan mati. Sedangkan rukun-rukun mandi yaitu yang pertama adalah niat. Nah, niat itu yaitu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, atau menyengaja menghilangkan hadas. Jadi niat itu harus diucapkan di dalam hati bahwa saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Rukun yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh, kulit dan rambut. Sunnah-sunnah di dalam mandi yang pertama adalah membaca basmalah pada awal permulaan ketika mandi, kemudian berwudu sebelum mandi, kemudian menggosok-gosok badan hingga bersih, kemudian mendahulukan bagian badan yang kanan, dan yang terakhir adalah berurutan atau tartib. Macam-macam najis dan cara mensucikannya. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa najis terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis ringan atau mukhaffafah, di mana najis ini merupakan najis yang tergolong ringan. Contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun selain air susu ibunya. Cara mensucikannya cukup mudah, yaitu cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis kedua adalah najis mutawassithah. Mutawassithah di sini ada 2 sebenarnya. Ada mutawassithah hukmiyah, ada mutawassithah ainiyah. Sedangkan yang kita bahas di sini adalah tentang mutawassithah ainiyah yang terlihat oleh mata seperti darah, nanah, muntah, bangkai, dan minuman mabukkan lainnya. Najis yang terakhir adalah najis mughalladah, yaitu najis yang tergolong berat, najis dari jilatan anjing atau babi, baik dari air kencingnya, kotorannya, daging, tulang, dan lain sebagainya yang berhubungan dari najis babi dan anjing tersebut. Cara mensucikannya adalah membasuh sebanyak 7 kali dengan air, kemudian yang salah satunya dicampur dengan debu. 7 macam air yang sah ketika diburak untuk bersuci. Yang pertama adalah air laut, kemudian air sungai, kemudian air sumur, air hujan, air salju, kemudian mata air atau sumber, kemudian yang terakhir adalah air embun. Bersuci yang berikutnya selain air adalah benda. Benda di sini yang pertama adalah debu yang dapat digunakan untuk bertayamum sebagai pengganti dari ketika tidak menemukan air. Kemudian benda yang dapat menyerap kotoran yang dapat digunakan untuk beristinja seperti tisu dan semacamnya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan hadas dan najis. Sekarang kita akan bahas dulu tentang najis. Najis yaitu gampangnya berupa benda, baik itu terlihat ataupun tidak terlihat. Sedangkan najis pembagiannya adalah seperti yang pertama tadi kita bahas. Najis terbagi menjadi 3, yaitu mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladah. Cara mensucikannya yaitu dibersihkan sesuai dengan tingkatan najisnya. Mukhaffafah bagaimana, mutawassithah bagaimana, mughalladah bagaimana, tadi sudah kita jelaskan. Kemudian hadas adalah merupakan tindakan atau perbuatan atau keadaan seseorang. Nah, sedangkan hadas dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hadas kecil, yang kemudian yang berikutnya adalah hadas besar. Cara bersuci dari hadas yaitu jika hadas kecil maka dengan berwudu, jika hadas besar maka wajib dengan mandi. Nah, kemudian jika tidak ada keduanya, tidak ada air untuk digunakan berwudu atau mandi, maka boleh dengan tayamum. Itulah yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini, di mana menjelaskan tentang thaharah, tata caranya baik dari najis ataupun hadas. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.